Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anwar, guru SD Islam Tarbiyah Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, sekaligus peserta PPG Daljab 2021 Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja pelajaran daring di SD Islam Tarbiyah. Berikut tayangan videonya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bagaimana kabar siswa-siswi kelas 6? Baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini Senin 6 Desember 2021 kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nampak semuanya sehat, sudah makan, sudah mandi ya? Alhamdulillah. Sudah. Ya, kesehatan itu tidak ternilai harganya. Maka kesehatan itu patut kita jaga dan kita syukuri. Gitu. Kanan kiri, ayo kanan kiri, atas bawah, temannya dicek di layar ini. Ada semua, ada 1-2 yang masih menyusul, kita tunggu sambil lalu. Kita awali dengan doa, semoga barokah, manfaat, lancar ya. Baik, silakan Mas Roy dipimpin. Persiapan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Semua itu terhitung enak kalau disyukuri ya, terutama kesehatan. Kemudian kita berada di negara yang aman ya. Aktivitas-aktivitas pembelajaran, beribadah, menuntut ilmu termasuk bagian dari kewajiban kita. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri anak-anak. Silahkan duduk kembali. Kita berusaha mengingat pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu adalah teks bacaan Bu Made itu ya. Ya, teks yang lalu itu. Yang apa katanya? Kreativitas wirausaha. Ya, benar. Jenis usahanya pun tidak merugikan lingkungan, malah orang-orang sekitar banyak jadi pekerjanya. Awalnya penduduk sekitarnya tidak memiliki pekerjaan, namun dijadikan pekerja oleh Bu Made Yuliani. Dan itu ya, masih itu yang akan kita bahas nanti ya. Tentunya apa-apa harus diawali dengan semangat. Itu penting. 1, 2, 3. Kelas 6 soleh. Kelas 6 soleh. Kelas 6 soleh. Kelas 6 santun. Kelas 6 sehat. Kelas 6 sehat. Kelas 6 semangat. Kelas 6 siap.
Pak Guru ingatkan nanti jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan jawaban. Tiap kali ada pertanyaan jangan malu-malu. Kemudian posisi duduknya jangan sampai miring-miring. Ada bagian tubuh yang nyeri, itu udah enak juga. Kali ini yang akan kita pelajari adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni kelas 6 tema 5, tema 3 pembelajaran 1. Ayo belajar berwirausaha, ya, pembelajaran 1. Baiklah, tujuan pembelajarannya anak-anak, peranan Indonesia dalam bidang ekonomi. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar, ada kulkas nanti, tempelan kulkas, ya, menganalisis medan magnet dari tempelan kulkas itu dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan video percobaan tentang medan magnet, peserta didik dapat membuat laporan tentang medan magnet secara benar. Melalui kegiatan mengamati gambar formulir, peserta didik menyusun komponen yang diisikan. Kemudian peserta didik diajak untuk berdiskusi dalam kelompok. Nanti ada pembagian kelompok. Ada sesuatu untuk diamati ini. Apa ini, Nak? Menjawab. Dan dijual menjadi uang. Ayo. Jadi kreativitas lampu kalau tambah menjadi sensitif. Secara bergantian ini ya. Ayo semuanya siap saat ditunjuk ya. Nia. Limbah atau sampah menjadi kreativitas menjadi uang. Silahkan Putra. Putra sepertinya sudah menyiapkan jawabannya, Nak. Sampah kreativitas menjadi uang. Satu lagi. Sampah kreatif menjadi uang. Ya, maksud dari jawaban itu benar semua. Ya. Limbah atau sampah yang sudah tidak terpakai dan biasanya dibuang, jika ditangani dengan kreativitas akan menghasilkan atau menjadikan bernilai ekonomis. Tentunya menghasilkan uang gitu ya. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Jangan dijawab dulu. Jawabannya ada di LKPD. Kalian harus membaca dulu, membaca dengan seksama. Silahkan dibuka LKPD-nya, teks bacaan. Kreativitas yang membuahkan hasil. Siapa yang mau baca langsung raise hand atau acungkan tangan di monitor. Pak Guru tunjuk sudah. Karena LKPD sudah diterima ya. Coba LKPD-nya tunjukkan. Tunjukkan ke layar. Ayo. LKPD-nya itu. Di covernya dulu, di covernya dulu. Di bagian depannya. Ayo, bagian depannya dulu. Bagian depannya dulu. Coba di bagian depannya dulu ya, seperti ini. Sudah ada semua ya. Nah, ini sudah diterima semua. Jadi sudah bisa baca teks tersebut. Ayo dibaca. Lumayan bunga Ya. kering buatan Bu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang menghasilkan aneka produk Setelah ini pewangi gantian. sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Ya, stop dulu, stop dulu. Itu siapa tadi yang mengacungkan tangan? Ais mau baca, Nak? Iya, Pak. Oh ya, lanjut, Nak. Silakan. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, Ya. ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Ya, dari kegiatan membaca dan sebagian
menyimak temannya membaca ya. Itu Bu Made ini kan kreatif ya, meramu pewangi. Apa saja produk-produknya yang dibuat Bu Made? Parfum. Parfum ya, parfum atau pewangi. Kemudian ada lagi sabun alami ya, serba wangi-wangi ya, pelembab tubuh. ya, pelembab tubuh. Kemudian apa lagi? Serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis bunga tanaman. Ya, pewangi ruangan. Semuanya itu kan bisa dijual. Bisa dijual dan menghasilkan uang. Itu yang dimaksud kalau dikaitkan dengan gambar tadi. Pelanggannya dari mana saja itu? Ayo. Pelanggannya yang beli produknya Bu Made dari mana saja? Negeri dan mancanegara. Ya, di dalam negeri dan mancanegara. Pintar. Kesimpulan yang barusan kalian sampaikan itu ada di sini. Ayo, sama dengan ini kurang lebih. Silakan dibaca, Vivin. Ayo, Vivin, nak. Tidak ada masalah dengan mikrofonnya ya, Vivin ya. Ayo. Ternyata bunga tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made seorang pelaku wirausaha memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Ya, itulah simpulannya secara garis besar ya. Sebelumnya Pak Guru izin stop share dulu. Ya, sekarang Pak Guru lanjut untuk share screen lagi. Nah, ini kita sudah sampai pada yang ini tadi kan barusan ya. Sampai kepada tadi yang menyebutkan usaha di sekitar ini. Silahkan setelah mengamati ini sebutkan contoh usaha-usaha yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Warung sama tempat baju. Tempat penjualan baju. Ayo. Tadi yang raise hand Naila dulu. Ayo, Naila dulu jawab. Ya, bergantian Pak Guru tanyakan. Tempat penjualan sepeda. Ayo. Warung sama tempat penjualan baju. Warung ya, warung kopi misalnya ya, atau warung makanan, kemudian tempat penjualan baju. Sekarang gilirannya Aldi tadi ada jawaban juga. Aldi, ayo. Ya. Warung. Bengkel motor atau bengkel mobil juga. Kemudian satu lagi ya. Toko retail namanya itu. Toko retail atau toko eceran. Tuh, banyak sudah muncul jawaban-jawaban yang bagus. Kita lanjut. Dan itu semuanya benar. Dibaca bergantian tadi pada bahan ajar, kerjakan soal yang ada di LKPD. Tapi sebelumnya Pak Guru buat kelompok dulu ya. Kelompok pertama atau kelompok 1 Putra dan Aldi. Kemudian kelompok 2 Roy, Faiz dan Ridwan, ada 3. Kelompok 3 Naila dan Ais. Kelompok 4 Nia dan Vita. Kelompok 4 bisa dicatat. Kemudian kelompok 5 Vivin dan Tias. Ya. Seperti itu pembagian kelompoknya ya. Kerjakan tugas yang ada pada LKPD itu. Itu sudah tampak di layar. Keaktifan kelompoknya Pak Guru pantau. Ya, sudah rupanya.
Yang pertama langsung disambut ya. Sambut dengan jawaban. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Usaha yang dilakukan dan Ibu Made adalah berjualan bunga kering dan aneka produk wangi. Ya, Pak Guru sambil lalu catat ya yang menjawab. Pak Guru pantau begini saja. Yo. Kering dan aneka produk wangi. Ya, bagus, bagus. Kemudian yang kedua, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Bahan tadi. Ibu Made memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Ya, bahan apa? Bahan utama pembuatannya? Bunga kering. Bunga kering. Naila menjawab, ada jawaban lagi? Nia juga bunga kering katanya. Roy? Bunga kering yang dirangkai menjadi Ya, Vivin juga ada. Roy, selanjutnya urut ini. Nanti Pak Guru cek ya jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nomor 3 ya. Sambil lalu Pak Guru pantau. Apa? Ayo semuanya. Tias siap-siap menjawab. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ayo. Bisa dapat beberapa macam bentuk produk yang diciptakan di Indonesia guna alami dan yang banyak dibuat dengan menggunakan bahan alami yang bahannya dibuat dengan menggunakan bahan alami yang didapatkannya. Antusias sekali siswa ini. Sudah, jawabannya benar yang muncul itu. Cuma ini Putra, ayo silahkan ulangi jawabannya. Tadi beberapa sudah menyampaikan. Putra. Dapat beberapa macam bentuk produk yang diciptakan seperti sabun alami hingga pewangi ruangan yang banyak dibuat dengan menggunakan bahan alami yang didapatkannya. Sangat lengkap. Nomor 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari caranya Bu Made ini berwirausaha? Menciptakan nilai ekonomi dari hal tersebut. Uang di sekitarnya untuk dimanfaatkan dan dikreasikan menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Roy Faiz Ridwan ini, ayo silakan wakili. Nomor 4 nak. Presentasikan. Dengan kreativitas, kita akan dapat menciptakan nilai ekonomi dari hal tersebut. Ya, ada satu yang digarisbawahi yaitu kreativitas. Nah, itulah yang menjawab jawaban permasalahan sampah bunga kering yang dibiarkan saja. Ada kreativitas Bu Made di sana. Bahan tersebut diolah menjadi produk-produk yang bisa bernilai jual. Berbicara mengenai wirausaha, ada program MEA yang disepakati negara-negara ASEAN. Masih ingat MEA? MEA itu apa? Stop, jangan dijawab. Ya. Jangan dijawab dulu. Bacalah teks MEA itu di halaman 3. Ya, apakah MEA itu? Itu ada teks bacaan. Apakah MEA itu? Silahkan dibaca di LKPD. Tiap kelompok sudah melakukan kegiatan membaca dari mulai apa MEA itu, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kita, dan juga apa keuntungannya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Perlakuan MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk yang dihasilkan oleh Ibu Made. Jadi mudah untuk memasarkannya, termasuk apa ini? Pembuatan apa ini, Nak? Cendera mata. Ya, cendera mata. Yang berjualan cendera mata yang kalian tahu di daerah mana? Bentar. Ya, di Bentar juga wisata. Banyak cendera mata di sana yang dijual. Bagus. Ini cendera mata. Ada cendera mata yang mainan pintu kulkas. Ada apanya ini, Nak?
Silakan diamati bacaan ini, dibaca secara. Ya, ada yang punya di rumahnya, maksudnya di kulkasnya? Ada. Ya? Oh, ya. Ada. Yang dilihat ini, yang di tayangan ini tidak asing, sudah banyak dijumpai. Dibaca, Roy. Ayo, Roy. Garis besi, knalpot, gagang pintu, seng. Ya, semuanya ini benda magnetis ya. Kok bisa melekat ya? Karena ada medan magnet di sana ini. Medan magnet itu daya tariknya magnet. Ayo dibaca ini. Siapa ya? Aldi sudah. Ayo nak. Perhatikan gambar medan magnet di samping. Medan magnet adalah daerah wilayah yang dipengaruhi magnet. Ya, lanjut. Bisa kita melihat dengan bantuan selembar kertas atau media non-magnetis lain yang tipis di antara magnet dan serbuk besi maupun Semuanya silakan mengamati video berikut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini, Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyimak tutorial berikut atau tata cara bagaimana melihat medan magnet dengan bantuan media kertas. Karena kita tidak bisa langsung melihat dengan kasat mata, jadi medan magnet dapat kita lakukan dengan berbagai cara, diantaranya media kertas. Kita siapkan saja. Tentunya magnet, kali ini Pak Guru pakai ini magnetnya. Sebenarnya magnet apapun bisa, namun pilihlah magnet dengan medan magnet yang kuat. Kemudian kertas, dan tentu saja serbuk bersih atau pasir. Di sini Pak Guru menggunakan pasir. Jadi marilah kita coba. Pertama-tama kita letakkan magnetnya di bawah, kemudian kertasnya kita tempelkan kertas di atasnya, lalu kita tuang serbuk magnet atau pasir yang kita punya searah atau tepat di atas magnet tadi. Ini. Karena di sini magnetnya berbentuk lingkaran, ya, jelas tampak seperti ini, ya, seperti ada lingkaran tertentu menunjukkan bahwa di area sini, daerah-daerah sini terdapat medan magnet. Sementara kita posisikan begini kertasnya ya, yang lain akan jatuh atau berguguran ya, serbuknya atau pasirnya. Jadi yang tertahan di sini adalah area di mana terdapat medan magnet. Jadi ini adalah area medan magnet. Sekian, ini percobaan sederhana namun bisa membantu pemahaman konsep kalian terhadap apa itu yang namanya medan magnet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari menyimak video itu bisa dilakukan ya percobaan, gunanya tujuannya membuat laporan percobaan medan magnet. Silahkan ditunjukkan dulu. Ayo ditunjukkan dulu. Ya, ini. Setelah mengamati video tadi, diskusikan dengan kelompokmu. Kerjakanlah di LKPD. Diskusi dengan kelompok. Kemudian kerjakanlah laporan tersebut. Laporan percobaan medan magnet. Simple ya, sederhana barusan percobaannya. 3 menit. Dicek di LKPD halaman 6 ya. Halaman 6. Ditunjukkan saja dulu peralatannya, yakni LKPD-nya ditunjukkan yang harus diisi mana, kemudian magnetnya ya. Ya, bagus, sudah nampak. Silahkan dimulai.
kelompok 1 sudah berhasil. Satu persatu Pak Guru cek, kemudian yang barusan sebagai ini punya Faiz juga nampak ya, nampak selesai itu. Bagus, ada polanya ya, pola yang menyesuaikan dengan magnet. Kelompok 2 Roy, Faiz dan Ridwan sudah juga menampilkan hasil kerjanya. Nah, silahkan kali ini Pak Guru ingin tahu jawabannya. Secara singkat saja karena ini percobaan yang sederhana ya, sesuai dengan LKPD-nya. Tujuan percobaannya apa, Nak? Siap, acungkan tangan. Acungkan tangan. Ya. Vita dulu ya. Ayo, Mbak. Membuktikan adanya medan magnet. Oh, Putra dulu ya. Membuktikan adanya medan magnet. Ya, antusias sekali siswa ini. Ya, bagus, membuktikan adanya medan magnet. Pak Guru catat kelompoknya Putra, berarti kelompok 1 dan Vita, kelompok 4. Setelah itu Nia, yang kedua, alat dan bahan yang digunakan apa tadi? Ini bagian dari laporannya. Alat dan bahan magnet, kertas, dan serbuk besi atau besi. Ya, Nia dan Putra sudah menjawab. Kemudian Aldi, langkah-langkahnya dibaca. Kan magnet di atas meja. Lanjut. Aldi, lanjut, Nak. Aldi. Letakkan kertas di atas magnet tadi. Tidak, tutup magnet dengan kertas. Ya, ditutup kertas magnetnya terus. Tumbuhkan pasir. Yo. Taburkan pasir. Ya, ditaburkan pasirnya. Bagus. Sekarang hasilnya di kolom hasil. Silahkan Naila ya. Naila siap sepertinya. Ayo, Mbak. Segera, Mbak. Yang hasil itu. Ya, hasilnya apa? Hasilnya di kolom. Membentuk mengikuti medan magnet dan tertahan di atas kertas. Ya. Sekalian di bawahnya simpulannya apa, Nak? Dari percobaan tersebut. Medan magnet itu ada dan bisa dibuktikan dengan Ya. yang sudah dilakukan ini. Ya. Benar sekali. Sudah sesi magnetnya kita lanjut, tinggal sedikit ya sesinya, silahkan kita ikuti ini ya. Saat pembelajaran magnet sudah ini ya, masih berkaitan terus ya di pasar bebas MEA. Kaitannya dengan MEA tadi tentunya banyak barang keluar masuk ya, transaksi barang dan jasa ya. Tentunya juga apa ini, pengusaha kecil dan menengah mengirim barang mereka pada konsumen menggunakan apa ini, Nak, namanya ini pengantar ini. Ini kurir. Bagus sekali ya. Kemudian kurir itu bagian dari transaksi barang atau pengiriman barang, dan tentu saja ada kurir, ada apa ini namanya? Ada apa ini? Ayo. Formulir pengiriman barang. Ya, sudah mengenal kalian apa yang dinamakan formulir pengiriman barang itu pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ini contohnya diperhatikan dan langsung saja. Ya, langsung saja. Komponennya itu ada data penerima yang sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya, data pengirim, dan juga lengkap alamat, kode pos ya, dan nomor telepon. Setelah mengamati itu, diskusikan ya, dan isi LKPD pada halaman 8. Diskusikan dengan kelompoknya. Ayo Pak Guru amati diskusinya. Ayo, 2 menit cukup lah.
Ya, Pak Guru amati, Pak Guru lakukan pengamatan itu. Halo guys. Ayo dilakukan pengamatan. Ya. Langsung saja dijawab. Ya, sudah sepertinya. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang itu di LKPD? Yang jawab Pak Guru kasih nilai. Terima lengkap yang terdiri Tahu dari dari malang yang terdiri dari Putra semangat sekali. Ya, kurang lebih sama jawabannya. Lanjut Putra sudah. Ini sepertinya cepat, bagus ini. Mengapa perlu mencantumkan kode pos? mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Ya, kelompok Putra, kelompok 1. Apa yang terjadi jika alamat penerima tidak ditulis? Hal yang akan terjadi, kurir yang mengirim barang tadi akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat menyebabkan barang tidak hingga ke tangan penerima. Terakhir, kenapa perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima di formulir pengiriman barang? Agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk mengonfirmasi kesesuaian barang untuk dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Ya, Mbak Naila dipersiapkan untuk menjawab yang ini sudah. Mari kita simpulkan, Mbak Naila. Apa saja yang dipelajari tadi, Nak? Tentang Ibu Made. Ya, wirausahanya Ibu Made. Ya, bagus sekali. Kemudian, yang kedua apa? Tentang Mea itu. Ya, Mea. Kemudian yang ketiga. Percobaan tadi apa itu? Magnet. Magnet. Kemudian yang keempat, banyak sekali ya. Yang keempat, Formulir pengiriman barang. pengiriman barang. Bagus sekali. Intinya semua refleksinya ya perlu ditingkatkan dalam menyikapi pertanyaan yang perlu dipresentasikan. Semua sudah mempresentasi, tidak cukup kalau muanya secara lengkap, tapi perwakilan tadi sudah tercakup semua. Bagus. Dengan tugas nanti diisi ya di formulir ini ya. Nah, ini form ya, pakai Microsoft Form. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan semua nanti di input di sini. Kemudian Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana jika nanti terdapat remedi ya Pak Guru kabari maupun pengayaan, remedi maupun pengayaan dilakukan sesuai kebutuhan. Kemudian semoga selalu kalian sehat ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Si Dian ketemu si Asi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan mulai meninggalkan ruangan.